Anda mengatakan bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Saya akan tes ya, betul. saya akan tes. Saya akan tes. Baik, saya akan tes. Saya ingin bertanya kepada Anda apakah Quran itu bahasa Arab. Baik. Saya akan tunjukkan satu surat kepada Anda, ya. Saya akan perbesar. Oke, kelihatan ini? Ya. Ya apa? Yasin. Apa arti Yasin? Ya. Men? Yasin. Seret. Apa arti Yasin? Jadi, Yasin? Apa arti Yasin? Sudah dikatakan di awal-awal, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu. Bukan Apa arti Yasin? Paham dulu, Des. Nggak, apa arti Yasin? Sudah kami katakan kepada Anda, Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Iya, iya, makanya tolong artikan Yasin ini apa? Saya tidak layak untuk mengertikannya sebab Tidak layak. Kita kena rujuk kepada alinya yang betul-betul Katanya paham. bahasa Arab. Ini bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Oke, Jadi setiap kosakata bahasa Arab ada Yasin. maknanya nggak? Ada. Oke, Tapi apa tidak maknanya semua. Yasin? Apa terjemahannya Yasin dalam bahasa Indonesia? termasuk yang Al-Quran kalimat yang tidak boleh kita tafsirkan. Paham, Des? Terus siapa yang mau ngerti? Ini siapa yang mengerti? Jadi itu bukan urusan kamu sudah, Des. Itu Kok bukan urusan umat Islam. saya? Kamu mengatakan bahwa jadi kita Al-Quran paham. itu adalah berbahasa Arab, betul? Betul. Nah, kalau Al-Quran berbahasa Arab, maka setiap kosakata di dalamnya merupakan kosakata bahasa Arab, betul? Betul. Oke, tetapi kenapa tidak ada orang Arab, tidak ada satupun orang Arab yang tahu apa arti Yasin? Nah, itulah kita kena tahu, Abang Edes. Al-Quran itu tidak semuanya boleh ditafsirkan. Katanya Boleh bahasa Arab. Itulah makanya. Kalau ini Kita bahasa bukan Arab, Yasin. kenapa orang Arab Yasin. tidak ada yang tahu? Yasin. Kau kena paham dulu tuh kaidah Al-Quran ini. Yasin ini artinya, ya itu artinya wahai. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya itu artinya wahai. Setuju? Halo? Tidak. Oke, kalau begitu apa arti ya? Tidak, saya tidak setuju. Nah, ya. Yasin ini adalah panggilan Dengan kalimat kepada Yasin. Sin. Siapa Sin itu? Sin itu adalah Kalimat dewa Yasin, bulan. Anda Kau tidak kena paham percaya. Quran itu. Nih Saya ya. sudah begitu Sin. awal-awal, inna anzalnahul Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Anda tidak tahu siapakah Sin nih? Siapakah Sin itu? Perhatikan. Nah, Sebentar, saya kasih tahu siapa Kita Sin tidak punya sesungguhnya. bertanya dengan bukan Ali. Dengar. Sin adalah bahasa Akadia. Ya, atau nama dewa dalam agama Mesopotamia di Sumeria, Akadia dan Asyur dan Babel. Bagaimana lambangnya? Lihat nih. Ini lambangnya nih. Lambang dewa bulan nih, bulan sabit. Itulah kenapa di masjid-masjid muslim itu ada lambang ini. Karena memang hakikatnya kalian itu memang adalah penyembah dewa bulan. tidak sama. Kalau sama itu, begitu Des. apa arti Sin? Tidak sama itu. Kalau begitu apa arti Sin? Sudah kami katakan tadi, Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan dengan nafsu. Kita kena, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, dia berfirman, Saya tidak menerjemahkan dengan nafsu, Fahad. Saya tidak mau menerjemahkan dengan nafsu. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Quran itu bahasa Arab, maka segala kosakata di dalamnya berbahasa Arab. Betul. Jikalau kosakata berbahasa Arab, maka orang Arab memahaminya, betul? Tidak semua. Tidak semua orang Arab. Berarti itu bukan bahasa Arab.
sekarang Jadi, saya Kak, coba paham dulu, saya dulu, coba. Dis. Sebentar. Anda orang Melayu Kena kan? paham dulu, Dis. Sebentar. Anda orang Melayu kan? Tenang, Anda orang Melayu? Berganti. Ya. Ganti, Oke. berganti. Ya, Coba. sekejap. Anda orang Melayu kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, adakah satu kosakata dalam bahasa Melayu yang tidak punya arti? Itu Melayu, Dis. Lain dengan Quran. Jangan samakan dengan Quran. Tenang. Adakah samakan. satu kosakata bahasa Quran Melayu itu yang tidak punya arti? Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berat firman nih. manusia. Bukan firman Dengar, manusia, Bang. firman Dengar, Allah. Bang. Dengar ya. Firman Allah itu tidak boleh diubah-ubah. Adakah Paham tak? satu kosakata bahasa Melayu yang tidak punya arti? Bahasa Melayu memang jelas. Ya sudah. Pertanyaan saya coba jawab dulu. Adakah satu saja kosakata dalam bahasa Melayu tetapi tidak ada artinya? Tiada. Tidak ada. Ada tidak satu kosakata dalam bahasa Arab yang tidak punya arti? Ada. Tidak boleh diartikan. Tidak Coba boleh satu diartikan. kosakata bahasa Arab yang tidak punya arti apa? Alif Lam Mim ini tidak boleh diartikan. Yasin tidak boleh diartikan. Iya, makanya saya bilang itu bukan kosakata bahasa Arab. Itu kamu- kosakata bahasa asing yang ada di dalam Ya. Al-Qur'an. Sebab firman Tuhan ini tidak boleh diartikan. Gimana? Itulah ada. Sin ada itu kaidah-kaidah para adalah ulama, dewa kata bulan. Ihsan nih. Kenapa Dewa paham? bulan, Kita makanya membahas. kalian itu penyembah Gantian, Dis, dewa gantian. bulan. Sekarang, Gantian, Dis. dengar. Gantian sekejap. Fahad, Al-Quran itu Fahad, mesti dengarkan kau Fahad. ada alat untuk Apakah Anda memahaminya. berpuasa di bulan Ramadan? Mesti 100%. Apa patokannya Anda berpuasa di bulan Ramadan? Karena perintah Allah. Bukan. Patokannya untuk menentukan kamu memulai puasa di bulan Ramadan apa? Hilal. Betul? Memulai. Oke, saya jawab, Bang. Betul tidak Kita hilal? kena rujuk kepada ahli. Tenang. Kita kena rujuk kepada ahlinya. Siapa Kapan ahlinya? umat muslim mulai berpuasa? Oke. Al ulama warisatul anbiya. Apa pendapat fatwa para ulama dan fatwa para alim atau mufti? Kita akan mengikut mereka. Macam Oke, mana menurut mereka Al-Quran, itu- kapankah umat muslim memulai puasanya? Kapan? Ya. Apa? Menurut Al-Quran, kapan umat muslim diwajibkan untuk memulai puasa? Puasa itu ada dua, Dis. Ada puasa sunat, puasa wajib. ini. Puasa sunat dan wajib. Saya bukakan ya. Di dalam surat Al-Baqarah. Tanya betul-betul. Apakah ini puasa sunat atau puasa wajib? Begitu. Supaya kau paham apa itu puasa. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Perhatikan. Surat Al-Baqarah inilah ayat yang menunjukkan kapan umat muslim harus memulai puasa. Perhatikan. Surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia Betul. untuk berhaji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah ibadah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah kamu ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, kenapa umat muslim harus berpatokan kepada hilal bulan sabit ini untuk puasa, ibadah haji? Kalian harus melihat bulan sabit ini, betul? Makanya ada teropong hilal apa nih. ini? Sebentar. Puasa- Teropong hilal puasa yang sebenarnya. wajib atau puasa yang Teropong sunat? Kenapa hilal. Anda Sebentar. betul-betul, Dis? Apa yang disebut dalam Quran itu puasa wajib atau puasa sunat? Kena paham dulu, Dis. Perhatikan. Sebelum bertanya, Ini sebelum nah menunjukkan nih. data, Lihat nih. paham dulu. Nih, lihat nih. Ini apa Loh, ilmu yang ini dilakukan? orang muslim ketika mereka ingin Ya. meneropong hilal. Sebentar ya, teropong hilal. Makanya umat muslim ketika ingin memulai bulan puasa, mereka harus teropong dulu nih. Apakah hilal sudah kelihatan? Apakah bulan sabit sudah kelihatan?
ini menjadi bukti bahwa ritual yang kalian lakukan ini berhubungan dengan penyembahan dewa bulan. Makanya kalian ini adalah agama penyembah dewa bulan. Salah paham, Des. Sesat. Kok sesat? Oke, lu? saya terangkan. Lu. Saya terangkan pada kau. Saya terangkan. Oke. Apa maksud para mufti-mufti ini atau para alim ulama ini menengok bulan? Apakah hukuman dia wajib kah? Mesti kita ikut? Wajib. Tidak. Jelas lah, udah ada dalilnya. Dikatakan di situ. Kau Ini apa ini? Ada ilmu. Ini ada di mana ilmu ini? apa? Ini ada di mana Ilmu ini? apa? Itu terbalik, Des. Kok terbalik? Jangan ini jangan adalah jangan ini dulu. nih ini Saya loh. jawab dulu. Ini simbol Saya kalian jawab dulu ini satu-satu. bulan, kalian Iya, ini Des. penyembah Bagaimana Sin mau dewa terang, Des? bulan, Yasin. Makanya Des, kalian gantian. Yasin, wahai Gantian, dewa Des. Sin, wahai Sin dewa bulan. Gantian, Inilah agama kalian. Kalian itu penyembah dewa bulan. Des. Gantian, Makanya Des. mau puasa Takut. kalian harus lihat dulu apakah sudah tampak Tuhan kita bulan. Takut, Des. Kok takut? Gimana? Gantian lah. Kalau nggak takut, gantian. Silakan. Apakah umat muslim ini menengok bulan atau meneropong? Apakah ini wajib? Lalu kapan Anda memulai puasa Anda? Ada dikatakan di situ kaidah para ulama. Para ulama, apa itu ilmu? Ini ngomong apa? Ilmu rijal. Kita paham dulu apa itu ilmu rijal supaya kita paham apa yang umat muslim buat. Mengapa mereka itu menengok bulan atau sebelum berpuasa? Kena paham dulu, Dis. Iya. Yang saya sembarang. tanya apa patokannya untuk puasa? Patokan untuk puasa untuk melihat bulan. Oke, bulan. Kenapa Apakah harus itu bulan? sudah- Kenapa harus Hah? bulan? Tidak semestinya bulan, Jis. Itulah Kok tidak ada di semestinya situ dikatakan. Ada dua pendapat, Jis. Jangan Dua pendapat. Kalian jangan itu putar-putar. melihat bulan meneropong hilal. Apakah sudah ya, nampak? betul, Nampak betul. hilal? Nampak bulan? Makanya betul. kalian ini melakukan ritual. Kalian ini sebenarnya jadi, melakukan ini ritual setelah paham, ada lagi pemujaan satu kepada ilmu falak. berhala benda-benda langit. Ilmu, mereka panggil ilmu falak, orang mengira hari. Itu kau kena paham. Jangan kau pergi teropong saja. Ilmu falak itu mengira hari. Bilakah sampainya atau mengira tahun itu? Bilakah tepatnya bulan Ramadan itu? Kena paham, Dis. Islam ini bukan sembarang. Islam ini bukan sembarang. Baik, Semua saya akan penafsiran tunjukkan ya. penafsiran. Sebenarnya orang Israel juga pernah jatuh kepada penyembahan berhala ini ya. Itu ada tertulis, perhatikan ya nih. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel nih? Nih ya. Itu tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang kelima. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Dikatakan di sini. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, dan untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Nah, pada waktu itu Timur Tengah memang dikenal mereka itu penyembah benda-benda luar angkasa. Contohnya mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Nah, pada waktu mereka melakukan penyembahan korban terhadap dewa bulan ini, mereka jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Nah, sebenarnya umat muslim juga ketika mereka merayakan Idul Kurban, mereka berpuasa, mereka melakukan ritual agamanya, mereka berpatokan kepada ini, kepada dewa bulan ini.
Dan di dalam Al-Quran dewa bulan ini disapa Yasin. Wahai Sin, dewa bulan. Mana datanya, Des? Semua orang itu boleh klaim apa yang kau katakan. Kok boleh tapi mana klaim? datanya dalam Quran? Buktinya itu ada di dalam Ka'bah nih. Di dalam Ka'bah Ka'bah, lagi. nih ya, saya tunjukkan kepada Putar-putar. kamu. Semua kau putar, Des. Lu, kamu tidak percaya. Yang percaya kepada kamu, Des, orang yang tidak ada belajar, tapi orang yang belajar Saya nih, tunjukkan, saya tidak bohong. Nah, kamu boleh Gimana? Oke, bukan, saya akan Des, tunjukkan orang kepada yang Anda. tidak belajar. Oke. Macam kamu katakan tadi. Kita Baik, itu saya sebelum tanya. Quran Oke. apa? Dari logatnya ini kayaknya dia ini orang anu nih, saudaranya Uncu PA. Nih. Kita Oke, dengarkan. Al-Quran Ini ini ada di mana, Bang? Ini ada di mana? itu Ka'bah. Oke. Ini apa ini? Apa itu, Des? Ini apa lambang apa? Lambang bulan. Iya, bulan sabit. Makanya kalian ini adalah pemenyembah bulan sabit. Ini ada lambangnya itu, lambang bulan sabit. Dewa bulan sesembahan kalian. Oke. Tidak percaya Anda dengan saya. Bisa tanya? Hah? Oke. Syifa Kau bilang tolong itu mustaqim. hanya satu kiasan. Des, itu hanya satu kiasan. Kok Jika kiasan ada bagaimana anjing lagi, dalam Bang? rumah kau atau apa-apa, patung kah? Apa-apa kiasan yang kau beli itu, apakah itu engkau sembah atau engkau bertuhan? Tidak. Itu hanya hiasan, Des. Itu hanya hiasan. Jangan kamu salah paham. rubah-rubah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada Quran yang begitu, Sebentar, tidak. kamu kan harusnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Betul? Apa maksudnya? Kenapa kamu rubah menjadi ihdinas siratal mustaqim? Inilah kamu itu disuruh ketika kamu sholat, kamu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Apa yang Yesus Jangan- katakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Betul? Lu. Betul. Oke. Umat saya begitu. Muslim berapa kali berapa rakaat itu? 17 kali, 17 rakaat. Betul tidak? Dalam sehari. Betul Betul. tidak? Yang wajib, yang wajib. Oke, yang wajib. 17 kali kalian meminta, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, Tunjukkan memang. kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal Betul, mustaqim. betul. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul. Tiap hari kalian minta ditunjukkan jalan yang lurus, sementara Jadi Tuhan apa Yesus semua sudah ayatnya, berkata, Hadis? Apa semua akulah ayatnya, jalan Hadis? dan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan janganlah kami terikut dengan orang-orang yang tidak benar. Macam Edis lah. Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang Macam tidak Muhammad, bukan macam Edis. benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta Jadi, alaihim ghairil Des, maghdubi dari- alaihim oke, Des. waladdallin. Sebentar. Apa arti Daripada waladdallin? pertama, Des, yang apa? Yang kau bilang apakah kitab sebelum Quran? Betulkah? Sebentar, sekarang saya tanya, apa arti waladdallin? Artikanlah, Des. Kau yang baca. Dia tidak tahu. Jadi kau mau bahas Quran. Waladdallin Kau bukan itu cikgu, artinya kau mau dan suruh aku, jalan bukan kita. orang-orang yang sesat, betul? Salah. Siapa Waladdallin. yang sesat tuh? Tunjukkan di situ. Apa arti dolin? Apa arti yang dolin? sesat? Nah, siapa yang ditunjukkan? Enggak, sekarang saya kami tanya, daripada apa arti orang-orang dolin? yang Sesat. Arti dolin apa? Sesat? Oke, sesat. Apakah Muhammad termasuk orang yang dolin? Tidak? Saya tunjukkan kepada kamu. Makanya Muhammad kamu itu itu jangan adalah- seperti jalan yang ditempuh oleh Rahmatan Muhammad lil karena alamin. dia termasuk orang yang Rahmat sesat. segala-galanya. Termasuk kau, Idris. Kok saya? Kalau Termasuk saya kau. mengikuti Tuhan Yesus jadi tidak sesat nih. Coba baca dulu surat Ad-Duha ini. Itu lagi saya, Idris.
Coba baca. Kena paham, Dis. Kena paham. Sebentar, kau baca dulu, coba. Jangan kau bahas dulu. Baca dulu, coba baca. Apa, macam mana bacaan kaidah dia ini? Walad dalin dan dolan tuh lain. Oke, dolan sama dolin dari kata yang sama nggak? Dolan dan dalin tuh lain, Dis. Jangan Oke, kau samakan. apa dolan, apa dolin? Jangan kau samakan. Ayat Sebentar, ini, saya tanya, bahasanya- apa arti dolan dan apa arti dolin? Dolin itu adalah sesat. Oke, Dolan kalau itu dolan? kena tahu, kena paham dulu, Dis. Apakah engkau ini belajar ilmu alat dipanggil mustarak muradib? Kena paham tuh. Aduh, mulai Sebelum dah kau ilmu membahas muter-muter. Quran dengan tafsiran kau Bang, sendiri. yang saya tanya, apa beda dolan? Nih ya, saya bacakan nih. Apa bedanya dolan dengan dolin? Coba. Kena paham, Dis. Kalimat ayat itu tidak boleh kau dengan terjemahkan sendiri. Ya, makanya saya tanya. Karena saya tidak boleh mengucapkannya terjemahan sendiri. Coba. Apa arti dolan dan apa arti dolin? Dolan tuh orang yang benar. Wadduha wal laili idza saja. Dolan orang yang Ma benar. waddaha rabbuka wa ma qala. Perhatikan ini. Dolan orang yang benar katanya. Waduh. Kenapa Lihat. itu, Dis? Kita lihat nih. Tafsir, dengar. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Itu bukan rujukan kami, Dis. Bukan rujukan. Umat Islam tidak merujuk dengan Google. Tidak. Oke, baik, kita buka tafsir yang lain. Sebentar. Tidak merujuk situ. Kenapa mereka itu bukan para ulama? Oke, coba tafsir Anda mana? Anda punya kitab yang mana? Saya masih di kereta, Dis. Nantilah saya balik. Saya kasih. Nih, lihat nih. Nanti saya naik balik, Dis. Diriwayatkan Semua di dalam pemahaman kau adalah menyesatkan para umat muslimin. Tidak paham. Umat muslimin. Kalau dolan, yang tidak ilmu, kalau yang dolan tidak apa-apa, itu jangan naik ke atas, kalau jangan dolan naik itu ke- tunggal. Kalau dolin itu artinya jamak. Nah, Kalau dolan itu orang yang sesat, satu orang, banyak orang kalau dolan. Ya. Nah, paham dulu, Kalau Dis. dolin maksudnya, kalau dolin itu orang yang sesat banyak orang. Tetapi kalau dolan orang yang sesat satu orang. Oke, Dan oke. Muhammad didapati sebagai orang yang dolan, tersesat. Kamu sudah sebut apa itu jamaknya dalin tu dan dolan. Oke, saya mau tanya sini. Apakah dolin dan dalin itu adalah mustarak dan muradib? Aduh, mulai dah kemana-mana. Nah. Udah kau belajar dulu sana, muter-muter kau sana. Besok kau naik lagi. Aduh. Kenapa sih kita itu kok berbelat-belit? Sudah jelas arti daripada dolan itu artinya sesat. Cuman orang muslim menerjemahkan menjadi bingung. Sebenarnya bingung sama sesat itu ya sama saja. Contoh, kamu jalan. Tiba-tiba kamu sampai sana, bingung, kamu muter sana, muter sini, belok sana. Ketika kamu bingung, itu sebenarnya kamu sesat karena kamu nggak tahu jalan. Muhammad didapati sebagai orang yang seperti itu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Al-Quran. Quran yang ngomong Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6 sampai 7. Sementara ketika kamu membaca surat Al-Fatihah, kamu katakan ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata-kata dolin itu bukan jalan orang-orang yang sesat, termasuk Muhammad. Gimana sih kalian ini? Makanya berguru kepada saya. Jangan kalian bergurunya kepada Zuma. Apakah ada seorang ustadz yang mengakui itu? Bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang sesat? Ada.
Cuman seperti biasa, langsung dipersekusi. Siapa namanya? Ustadz Effendi Usman. Muhammad itu didapati orang yang sesat. Mau saya putarkan? Mau saya putarkan? Mau saya putarkan? Nih. Perhatikan nih, perhatikan. Saya akan putarkan nih. Bagaimana Muhammad itu didapati orang yang sesat. Saya tunjukkan videonya. Ustadz Usman Effendi. Ya. Effendi Usman. Dengarkan. Dengarkan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu Dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa usah wawaniana nyebut Muhammad sesat? Udah ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Jati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon tadi? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Sesat. Ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Tapi seperti biasa, kalau ada ustadz jujur, maka langsung dipersekusi, langsung minta maaf.